Sahabat semuanya, hari ini ada satu berita yang mencuri perhatian saya. Ada seorang remaja putus cinta, namun mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Miris. Kalau bicara tentang putus cinta seorang remaja, tentu sesuatu yang akan membuat perasaannya gundah. Dan malam hari ini saya ingin bicara bagaimana peran orang tua untuk bisa mengisi kekosongan hati anaknya yang sedang putus cinta. Jadi kalau saya baca berita, jadi hari ini beritanya datang dari Toraja. Ada semacam tulisan terakhir yang disampaikan oleh korban sebelum ia mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Satu hal yang penting untuk kita sebagai orang tua adalah tahu perkembangan emosi dari anak-anak kita, maka penting setiap hari kita tuh menjadi bagian dari teman mereka. Tahu apa yang mereka lakukan, siapa yang menjadi teman-temannya. Jangan hanya orang tua itu hadir pada saat anak dapat masalah. Komunikasi secara intens antara anak dan orang tua itu harus dibangun sedini mungkin. Menjadi satu kebiasaan di tengah keluarga sehingga anak tidak sungkan untuk menyampaikan sesuatu. Dan kalau Anda memiliki anak sudah beranjak dewasa, wajar ya usia SMP, SMA sudah tertarik dengan lawan jenis. Nah, mulailah Anda untuk juga mengetahui siapa teman dekatnya, apa yang mereka lakukan. Kenapa itu penting? Karena tadi kita bisa mengisi kekosongan hati mereka pada saat dilanda putus cinta. Ya, putus cinta itu kan satu hal yang biasa terjadi untuk banyak hubungan, tetapi pada saat itu menimpa anak-anak, tentu mereka bisa lain-lain menghadapinya. Kalau untuk orang dewasa bisa disikapi dengan menutup semua hubungan, kemudian berusaha untuk kembali fokus pada tujuan, dan ngapain dipikirin lama-lama, cari lagi yang baru gitu ya. Tapi lain halnya dengan anak yang mungkin kadung jatuh cinta banget, tetapi perasaannya itu tidak bisa diterima oleh lawan yang memang dia harapkan mencintai dia sepenuhnya. Aduh, dilema sekali ya. Baik sahabat semuanya, jadi apa yang bisa orang tua lakukan sedini mungkin ya. Saya mengatakan bahwa orang tua harus sedini mungkin untuk melakukan komunikasi secara intens dengan anak. Apa yang mereka rasakan setiap hari, orang tua tuh harus tahu. Apakah kamu bahagia hari ini, nak? Apa yang membuat kamu tidak bahagia? Lalu apa yang membuat kamu bisa menyelesaikan permasalahan kamu hari ini? Itu bisa Anda tanyakan dalam waktu di mana Anda bersama dengan keluarga, secara dekat Anda bisa memeluk anak, dan mereka pun nggak harus perempuan atau laki-laki, semuanya sama. Mereka bisa mencurahkan perasaannya itu tanpa sungkan, karena itu sudah jadi bagian dari keseharian di rumah, tidak hanya oleh ibu, tetapi juga ini adalah tanggung jawab ayah. Itu bisa dibangun pada saat anak mulai banyak keluar rumah. Kita tidak bisa mengetahui secara langsung apa yang mereka lakukan di luar. Untuk itu Anda harus sangat intens bangun komunikasi. Jangan sampai kasus anak mencoba menyelesaikan sendiri dan memutuskan satu keputusan yang fatal
dan itu akan membuat kita menyesal. Sahabat semuanya, dikala anak mengalami putus cinta, orang tua berusaha untuk bisa memahami, bisa juga menerima kalau anak mungkin moodnya agak kurang, sering bersedih, makannya agak berselera. Yang pasti Anda harus menjadi temannya dia. Anda bisa mendengarkan apa yang dia sampaikan, tidak harus Anda untuk menyampaikan saran-saran Anda pada saat itu. Anda boleh menyampaikan pendapat Anda kalau diminta. Kalau tidak diminta, jadikan Anda sebagai pendengar, supaya keluar semuanya. Nah, satu waktu anak pasti akan bertanya, pendapat ayah, pendapat ibu bagaimana? Nah, saat itulah saat yang baik untuk Anda bisa menyampaikan pandangan-pandangan Anda. Di luar itu, pada saat Anda melihat anak sedang bersedih, usahakan untuk mereka jauh dari media sosial. Jangan menyendiri, libatkan anak pada kegiatan-kegiatan bersama dengan keluarga. Kegiatan-kegiatan yang secara aktif dilakukan dengan menggunakan fisik, ya. Bisa itu bermain bersama dengan anggota keluarga yang lain, bikin kegiatan di pekarangan rumah. Pokoknya jauhkan anak dari media sosial, karena itu bisa bikin anak nyepoin temennya yang mutusin, atau juga melakukan hal-hal yang dalam suasana kurang bagus. Itu bisa muncul kata-kata yang juga tidak pantas dia sampaikan. Jadi banyak hal yang saya pikir pada saat kita sedang galau, kita tuh harus menarik diri dari media sosial. Libatkan diri kita pada kegiatan-kegiatan yang aktif, ya, kegiatan-kegiatan yang menguras tenaga, dan akhirnya kita bisa lupa dengan masalah yang kita hadapi. Lalu sahabat semuanya, pada saat anak sudah mulai siap menerima saran-saran kita, mulailah arahkan anak pada proses berikutnya, apa yang harus anak lakukan. Lagi-lagi orang tua jangan hadir pada saat anak terkena masalah. Lakukan apa yang tadi saya sampaikan itu sedini mungkin, menjadi bagian dari kebiasaan Anda, menjadi salah satu khas keluarga. Karena bagaimanapun komunikasi itu adalah kunci. Ayah, ibu, dan anak harus terlibat dalam banyak hal dan harus tahu dengan apa yang dilakukan oleh masing-masing, supaya muncul, ya, keterbukaan, kehangatan, dan dengan demikian kita bisa melakukan langkah-langkah yang lebih baik lagi, mengantisipasi dampak-dampak buruk dari pergaulan anak dan hal-hal lain yang terjadi di luar yang mempengaruhi perkembangan buah hati kita. Selamat malam semuanya. Jaga terus keluarga kita, jadilah orang tua yang bijak. Saya Jatuh Ratna, sampai jumpa.